bayangkan kalau kemudian masih terjadi dari teman-teman yang berbeda, kalau masih posisinya 10.000 per hari, itu pun diberi 3 bulan sekali. Nah ini kan menjadi hal yang ironis sekali. Bagaimana itu menjadi posisi yang sangat sulit, dan ini saya pikir tidak selesai hanya di tingkat provinsi maupun kabupaten, tapi itu juga harus menjadi keputusan politik nasional. Ya. Dari sisi saya, setelah kita perhatikan guru, ya kita perhatikan pensiunan TNI Polri, ya, kita perhatikan profesi-profesi yang lain, perawat juga, ya saatnya kita sekarang harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan, ya, dan seluruh perangkat desa yang ada, tanpa harus ada politisasi tertentu. Saya melarang dan menolak keras kalau ada usaha-usaha untuk mempolitisir gerakan perangkat desa ini. Biarkanlah RUU desa itu berjalan secara alamiah. Jangan ada embel-embel yang lain. Saya akan dukung ini kalau sampai pilih PDI, satu menolak itu. Kita bekerja secara ikhlas, ya, secara ngawuli masalah-masalah tadi perangkat desa itu tidak ada kaitan sama politik praktis. Partai politik boleh datang dan pergi, boleh bubar dan berdiri, tetapi masalah negara ini otomatis tetap sampai sebagai perangkat desa yang harus kita hargai untuk bisa bekerja dengan baik. Kan? Nah, disinilah substansi yang paling penting yang kita pilih menjadi suatu keputusan politik, ya, sehingga harapannya ini menjadi kesepakatan untuk kita bisa rangkum sih dalam pembahasan di RUU desa. Kemudian kaitan dengan masalah kondisi situasi di tingkat kerja. Saya tidak bisa membayangkan kalau dalam satu kantor yang sama, sekdesnya pegawai negeri, perangkat desanya enggak, sekdesnya dapat berkok. Ini menjadi hal yang nggak nyaman, kemudian terjadi kondisi yang tidak saling mendukung, saling mencurigai, saling tidak dalam satu kondisi yang proporsi sebagai kepegawaian yang mantap kan gitu. Sehingga bagaimana bekerja dengan hal satu nafas yang sama, manakala kemudian sekdesnya sudah berpikir masalah 10.000 per tiap bulan dibayar, tapi dia sudah rutin tiap bulan, ya, dan seolah-olah sudah menjadi bagian dari perangkat, bagian dari kementerian yang paling bawah kan begitu. Tetapi perangkat sebetulnya tadi tidak diikutkan. Jadi saya melihat ini bukan hal yang muluk-muluk, bukan hal yang sangat ngobrol-ngobrol ya sebenarnya, tapi ini adalah suatu realitas yang sudah saatnya kita seluruh pimpinan negara, pimpinan lembaga tinggi negara untuk memperhatikan masalah. Kalau perlu nanti ada misalkan program asuransi, ya, banyak cara kan untuk bisa memberdayakan bagaimana eksistensi kehidupan para perangkat desa. Eksistensi misalnya program asuransi yang didukung dijamin oleh pemerintah kan itu. Apakah itu jam sostek, apakah itu askes atau apa, yang paling tidak itu ada niatan kita untuk membuat supaya perangkat desa ini bisa bekerja dengan nyaman, ya, bekerja dengan betul-betul secara terkondisikan dalam aspek tidak terbebani oleh masalah keluarga maupun masalah-masalah yang menyangkut kesehatan, menyangkut ketenangan batin dan seterusnya. Harapan kita, insya Allah kita akan dukung, ya, kita akan perjuangkan dan kalau untuk sekarang ada surat pernyataan saya siap tanda tangan. Nah, itu yang paling penting.